Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya? Ya alhamdulillah. Dengan Ustaz siapa ini? Ya, udah jangan panggil Ustaz lah. Biasa. Ya, saya. Ya. Panggilannya siapa? Oh, biasa panggil Hafiz gitu. Hafiz. Ya. Ustaz Hafiz itu asalnya dari mana? Biasamu? Itu asal ya domisili aja. Domisili dari Klaten. Klaten. Klatennya mana Ustaz? Biasamu? Klatennya tepat ya di Wonosari, desanya Desa Lumbungkerep. Oh, Lumbungkerep. Oke. Ustaz sendiri saya dengar itu ngajar ngaji ya Ustaz ya. Selain dakwah di masjid-masjid gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah dikit-dikit ya. Membagikan ilmu. Ya. Itu ngajar ngaji di mana Ustaz? Untuk ngajar ngaji di desa, jadi ini alhamdulillah ya ada di Gawak juga ada. 2 tempat berarti Ustaz? Iya 2 tempat. Oh, 2 tempat. Keren ya Ustaz ya? Ya gitu lah. Boleh cerita sedikit nggak Ustaz tentang kok bisa mengajar ngaji itu? Kan Ustaz itu sendiri terkenal sibuk ya di dakwah di masjid gitu ya. Kok bisa itu loh, ada waktu untuk mengajar ngaji, itu gimana Ustaz? Ya alhamdulillah dikit-dikit lah ya untuk pengalamannya ngajar itu. Yang pertama di desa ya, itu karena orang tua itu aktif di masjid. Ya sering aktif di masjid, ada kegiatan apapun ya selalu melibatkan orang tua. Jadi itu pun ya saya ngikut, saya juga aktif di masjid gitu. Jadi ya karena dipanggil orang desa atau istilahnya penggede ini lah yang dituakan di desa itu. Untuk ngajar. Sepuhnya ya? Sepuh. Ya. Ngajar ngaji. Terus yang di Gawak ini ya. Di Gawak ini meneruskan bekas, itu bukan bekas tapi meneruskan dari SMA, karena dulu SMA ditugaskan di situ. Di Gawak itu. Dan alhamdulillah sekarang ya masih meneruskan, tapi ya agak nggak terlalu aktif seperti biasanya, cuman bantu-bantu adik-adik tingkat gitu. Adik tingkat apa ya? SMA. Oh SMA. Ya. Dulu mulai ngajar ngaji itu Ustaz sejak kapan ya? Mulai ngaji itu mulai ngajar ngaji itu dari kelas 1 ya, 3-4 tahunan gitu. Oh 4 tahun, lama juga ya Ustaz ya? Ya lumayan lah alhamdulillah, dikit-dikit juga. Ustaz sendiri sering isi dakwah gitu di masjid-masjid itu ya, atau di pengajian gitu ya? Enggak, cuman masjid-masjid desa. Oh, masjid desa. Aktif juga ya Ustaz ya? Ya alhamdulillah. Sangat sibuk ternyata. Ya dikit-dikit lah. Kan gini ya Ustaz ya, itu ngaji kan rata-rata anak kecil yang sulit diatur. Itu bagaimana ya Ustaz yang mengatasi anak-anak kecil itu loh? Saya kan dulu ngajar ngaji juga ya Ustaz ya, itu saya agak emosi sih, karena itu anak kecil itu sulit diatur, atau kandangannya angel lah gitu maksudnya ya. Itu mengatasinya gimana Ustaz? Cara mengatasi bocil-bocil ya untuk mengatasi hal itu ya mungkin sama yang di awal pas mengajar awal-awal mungkin ya sama yang dirasakan, ya agak emosi lah. Iya agak emosi, tapi enggak sampai dipukul kan? Enggak ya jangan ya. Cuma ya boleh bertahap ngerti bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu. Karena kan anak kecil ya, masih waktunya bermain. Itu ya kita mengkolaborasikan gimana caranya kita mengajar, terus sama cara kita main gitu. Jadi dibagilah waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya ngaji, waktunya bermain gitu. Terus sama biasanya kalau dari saya itu dari setiap anak itu kan saya megang
15-an anak ya. Nah, itu saya bagi kelompok, dimana ada satu orang sebagai ketua yang mengkoordinasi teman-temannya yang satu kelompok itu. Berarti itu sistemnya dibagi kelompok ya? Itu Ustaz ngajar sendiri atau ada rekannya Ustaz? Ya kalau itu ya, kalau dari sistem saya gitu, anak yang saya pegang itu saya bentuk kelompok biar mudah mengkoordinasikan lah gitu. Oh gitu. Terus ya di masjid itu ada temennya, di masjid desa itu ada sekitar 7 orangan. Misalnya di Gawak ini juga 5 sampai 10 orang, soalnya itu teman-teman dari ada adik tingkat itu ada yang ingin ikut ya gak apa-apa, alhamdulillah. Itu ngajar berapa anak itu Ustaz? Untuk yang di masjid ya, masjid saya desa ya. Masjid desa itu sekitar 50-an nggak nyampe. Wah 50-an Ustaz. Banyak juga ya. Ya alhamdulillah. Itu nggak pusing atau sampai brodel gitu? Enggak ya ya, Ustaz ya. enggak. Cuman itu kan ada ilmunya gitu. Ya. Lebih sedikit lah, dan anunya apa? Keemosiannya nambah dikit lah. Oh iya. Tapi masih aman. Masih bisa dikoordinasi. Yang di Gawak ini juga 50-an nggak nyampe, tapi ya itu ada banyaknya pengajar itu ya udah memudahkan itu loh. Jadi sedikit satu orang itu dikit megang anaknya gitu. Untuk pendekatan kepada anak dan orang tua itu gimana Ustaz? Kan kadang itu anak-anak itu kan sering berantem, terus Ustaz ngatasinya itu dengan cara mengadukan ke orang tuanya atau memukuli sendiri? Enggak ya Ustaz ya? Enggak. Caranya Ustaz enggak sampai mukul. Enggak mukul, paling gebuk ya. Sama aja. Sama aja ya. Kalau itu cara mengatasinya ya kita mendekatkan ke yang pertama ke anaknya dulu, gimana kita caranya memberitahu yang ya kalau itu perbuatan tidak baik gitu lah. Kalaupun itu masih dilakukan, masih belum sadar gitu lah, kita konsultasi ke orang tuanya itu. Konsultasinya itu semua orang tua siswa apa namanya, anak-anak itu panjenengan tahu Ustaz ya, orang tuanya satu persatu Alhamdulillah tahu ya. Tahu. Untuk Ustaz sendiri ngajar ngaji itu ada pendapatan enggak sih Ustaz ya? Kalau untuk di masjid ini, masjid desa ya, masjid desa alhamdulillah enggak mementingkan, enggak pikir soal itu, soalnya ya untuk pembangunan pemakmuran masjid itu kan dari desa untuk desa gitu. Oh gitu. Ya masjid itu dari desa untuk desa. Terus yang tapi yang di Gawak ini ya alhamdulillah ada uang saku lah dikit. Saya kan itu rekomendasi dari pihak masjid itu meminta bantuan ke sekolah, ke SMA dulu. Ya meskipun sekarang kuliah ya, tapi ya bantu saya sebentar sama teman-teman adik tingkat itu. Ustaz Udin masih kuliah ya? Alhamdulillah masih. Semester berapa Ustaz? Ya, untuk sekarang semester 4. Semester 4. Jurusan apa Ustaz? Ya, kalau saya PGMI. Masya Allah, PGMI. Setara guru SD PSD. Oh iya. Apa sih Ustaz? Apa namanya? Suka duka menjadi guru ngaji itu. Itu kan apa banyak sukanya atau banyak dukanya gitu? Ya boleh cerita sedikit Ustaznya. Ini ngobrol-ngobrol santai aja ya Ustaz ya. Maaf. Ya untuk suka dukanya ya untuk suka dukanya ya lebih tahu gimana caranya untuk penanganan anak yang rewel gitulah. Ya kan sejurusan lah sama kuliahnya. Oh iya. Kan masih kalian praktek ya. Ya sama gimana caranya kita mengatur emosi ke pas anak-anaknya yang ada yang sulit di kerjasama gitu, diajak kerjasama agak sulit, itu gimana caranya kita bisa
mengatur emosi dan gimana caranya kita bisa memberikan pengajaran gitu. Kalau dukanya sendiri seperti apa Ustaz? Dukanya alhamdulillah nggak ada ya. Enggak ada. Masya Allah. Niat Ustaz sendiri mengajar ngaji itu apa sih Ustaz? Niatnya yang melatar belakang Ustaz kok bisa mengajar ngaji di sini? Kesibukan Ustaz itu dakwahnya di mana-mana. Gitu loh, ya dakwahnya di kadang itu dakwah di Solo, di Klaten gitu ya. Itu gimana sih Ustaz itu di apalagi Ustaznya kuliah juga ya. Itu kok bisa masih sempatnya mengajar ngaji itu loh Ustaz. Ya enggak sampai jauh-jauh itu. Cuman ngisi di sekitar desa atau nggak sampai ke luar-luar. Oh gitu ya. Untuk itu pengaturan waktu ya itu pengaturan waktu ya. Alhamdulillah pas dua tempat ini alhamdulillah pas beda jadwal TPA-nya beda gitu ya. Jadi mengatur waktunya masih gampang, masih bisa gitu. Masih bisa, bagus mantap. Ustaz sekarang itu selain selain ngajar ngaji selain ngajar ngaji, dakwah, kuliah, terus kesibukannya apa lagi Ustaz? Ya sewajarnya mahasiswa ya sedikit-sedikit membantu orang tua lah. Membantu orang tua ya sama ya alhamdulillah ini ada sedikit sampingan lah sampai untuk membantu peringanan biaya gitu. Biaya kuliah ya? Iya. Mantap Ustaz ini. Masih muda udah jadi Ustaz ya Allah. Masya Allah. Iya. Salut saya Ustaz. Ternyata Ustaz itu di tengah kesibukan masih menyempatkan untuk mengajar ngaji ya. Bagus. Ingatkan ya Ustaz ya. Semangat lagi. Ya. Mungkin untuk ngobrol santai bersama Ustaz Hafiz kali ini cukup sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.